Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dani Aidil Rismayadi, SSI MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma 2, dan rekan-rekanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji puji syukur kepada kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita dapat menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Dalam kesempatan ini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 2 TIF 21B untuk mempresentasikan tentang aplikasi tata usaha di SMP Karya Muda. Dalam 30 menit ke depan, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aplikasi tata usaha. Aplikasi ini berfungsi untuk menginput data, menganalisis data, merekap data, dan sebagai salah satu alat untuk pembayaran SPP dan lain-lain. Anggota kelompok 2 ada 5 orang. Yang pertama ada Aulia, yang kedua ada Yati, yang ketiga ada Nisa, yang keempat ada Muhammad Usman, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Nadia Adi Azizah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Yati, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian untuk yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, aplikasi yang kami buat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat, penggunaan komputer pada saat ini merupakan suatu kebutuhan setiap instansi. Kemajuan suatu instansi dapat dilihat dari bagaimana cara memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah ataupun pekerjaan. Hal tersebut sangat menunjang dalam pengoperasian suatu instansi berskala kecil, menengah besar dalam persaingan yang semakin pesat pada saat ini. Setiap instansi, baik itu instansi besar, menengah, ataupun instansi kecil, membutuhkan pengolahan data yang khusus untuk mengelola suatu data dengan cepat dan tepat waktu sehingga tidak terjadi banyak penumpukan data dalam bentuk arsip yang menyita waktu dan tenaga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikarenakan pada saat pencarian data dengan mengecek data tersebut dilakukan dengan cara manual. Perkembangan teknologi meningkat sangat cepat seiring dengan perkembangan zaman. Hal itu mendorong setiap manusia, terutama tata usaha sebagai salah satu penyedia informasi, untuk terus mengikuti perkembangan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memperbaharui setiap informasi yang disajikan untuk menunjang pelayanan yang baik. Tata usaha merupakan bagian dari institusi yang diberi wewenang untuk menangani dokumen dan pengarsipan. SMP Karya Muda adalah salah satu sekolah menengah pertama di Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari hasil wawancara kelompok kami dengan Ibu Vena, yaitu salah satu staf TU, bahwa pengolahan data pembayaran administrasi sekolah masih dilakukan secara manual dengan cara dua. Yang pertama, mencatat pada kartu pembayaran, kemudian data pembayaran direkap secara manual pada buku. Dan juga belum adanya wadah untuk menampung data keseluruhan siswa, informasi individu, dan pembayaran SPP atau infak. Ada juga kendala yang sering terjadi pada saat penginputan data atau saat mati listrik, dan ini menyebabkan pegawai harus mengulangi penginputan data dari awal. Hal ini menyebabkan proses memakan waktu lama dan kesalahan kemungkinan bisa terjadi. Selain itu, juga tingkat kecepatan dalam menyajikan laporan jika dibutuhkan sewaktu-waktu menjadi terlambat. Keadaan ini kurang efektif sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi yang mampu mengatasi keadaan tersebut. Dari kasus di atas, solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada saat ini adalah membangun aplikasi tata usaha SMP Karya Muda Banyuresmi yang diperlukan untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian dokumen yang dibutuhkan oleh pegawai. Dokumen tersebut terdiri dari data infak, atribut, data siswa, beasiswa, dan data penerimaan siswa baru. Kemudian, poin yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, aplikasi penyimpanan data masih kurang membantu apabila hard disk rusak maka data hilang. Yang kedua,
pengumpulan data tata usaha dari para siswa yang masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang lama. Dan yang ketiga, segi laporan keuangan yang masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang lama. Kemudian adalah tujuan. Tujuan kami adalah meningkatkan kecepatan pengolahan data siswa pada SMP Karya Muda Banyoresmi dengan cara merancang aplikasi. Yang kedua, perancangan ini diusulkan sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi sekolah dalam mengelola data siswa. Kemudian yang ketiga adalah sistem yang diusulkan mudah untuk dioperasikan oleh tata usaha, memiliki pencarian yang lebih mudah dalam pencarian berdasarkan NISN, serta membantu dalam proses pengolahan data siswa yang tersimpan di database. Kemudian manfaat dari aplikasi yang kami buat adalah yang pertama, diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk menangani masalah yang ada di SMP Karya Muda Banyoresmi. Yang kedua adalah rancangan aplikasi ini kiranya dapat menghemat waktu dalam pendataan dan pengolahan data di SMP Karya Muda Banyoresmi. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi staf tata usaha dalam mengelola proses administrasi dengan data yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah keamanan data tetap terjaga dan terkendali dengan baik dan terperinci. Kemudian bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam hal perancangan sistem dan program aplikasi yang berbasis GUI atau Graphical User Interface. Kemudian poin yang berikutnya adalah ruang lingkup aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi berbasis GUI. Yang kedua, aplikasi ini dibuat di Java, menggunakan Java. Yang ketiga, aplikasi menggunakan database MySQL. Kemudian, aplikasi menggunakan Jasper Report untuk report. Kemudian, aplikasi ditunjukkan untuk staf TU. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk bagian yang pertama ini. Terima kasih. Untuk materi yang kedua yaitu tentang objek studi SMP Karya Muda. SMP Karya Muda didirikan pada tahun 1992 oleh keluarga Hudaini yang bertujuan untuk membangun masyarakatnya menjadi lebih baik lagi dalam bidang pendidikan. Dan pada saat ini kepala sekolahnya bernama Ibu Imasyani Heliani beserta 15 guru jajarannya. SMP Karya Muda ini terletak di Jalan Kampung Kiara Lawang, Desa Sukamukti, Kecamatan Banyoresmi, Kabupaten Garut, dan terakreditasi A. Ini ada beberapa foto dari sekolah SMP Karya Muda, dari mulai halaman depan, gedung-gedung, kantor, dan kelas-kelasnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada data wawancara. Wawancara pertama kali dilakukan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 bersama Ibu Pena Nur Aulia sebagai tata usaha di SMP Karya Muda. Nah, dalam wawancara pertama kami mendapatkan data siswa, data atribut, dan kartu infak yang dilakukan atau masih secara manual oleh Ibu Pena yang harus dilakukan untuk merekap data-data siswa sekaligus penerimaan siswa baru. Untuk wawancara yang kedua yaitu dilakukan pada tanggal 13 Juni 2022. Hasil wawancara tersebut bahwa Ibu Pena menyetujui tentang rumusan masalah yang kelompok 2 ajukan serta menandatangani surat pengesahan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia saya persilahkan. Baik, saya Aulia Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari aplikasi tata usaha ini. Yang pertama ada home login yang berisi sign up dan login. Di login di bawahnya ada homepage. Selanjutnya ada profil sekolah, infak, data atribut, tambah siswa, daftar siswa, dan beasiswa. Infak di bawahnya ada data infak bulanan dan kartu infak dan search. Di data atribut di bawahnya ada data atribut dan data atribut seluruh siswa. Tambah siswa di bawahnya ada list siswa dan search. Di daftar siswa di bawahnya ada list siswa dan search. Selanjutnya ada bagian menu login. Mulai EF Page Login, Set Visible Login,
ifpress sign up, set visible sign up, selesai. Selanjutnya ada bagian login yang berisi mulai, press login, program read JTEX file dan samakan dengan username yang berada di database. Berdasarkan dari row username read password file yang memiliki row sama dengan username dan samakan dengan yang berada di database. If username dan password berbeda, maka akan diberikan prompt untuk mencoba lagi. If username dan password sama, maka akan diberikan prompt berhasil login dan set visible next page, yaitu ke menu. Selesai. Di bagian menu seluruh tombol badge, yang pertama mulai, press tombol badge, set visible menu sebelumnya dan selesai. Bagian side arm berisi mulai, masukkan nama lengkap ke JTEX file 1, masukkan username ke JTEX file 2, masukkan password ke JPassword file 1, masukkan tanggal lahir ke JDate cursor 1, program read keempat hal tersebut lalu masukkan ke data database dan diberikan prompt berhasil sign up. Setelah itu set visible login, selesai. Selanjutnya ada mulai, ifpress sekolah, profil sekolah, set visible menu profil sekolah, ifpress infak, set visible menu infak, ifpress data atribut, set visible data atribut, ifpress tambah siswa, set visible tambah siswa, ifpress data siswa, set visible menu daftar siswa, ifpress beasiswa, set visible menu beasiswa, selesai. Selanjutnya ada di flowchart profil sekolah. Di sini ada ifpress icon, kembali set visible menu utama, program menampilkan gambar profil sekolah dari JTable3. Selanjutnya ada flowchart dari data infak. Ifpress icon, kembali set visible menu infak, proses input. Pertama cari terlebih dahulu siswa ke JTEX file 4, lalu klik icon tombol search. Saat press icon search, maka jalankan query SQL select from database where NESN isi JTEX file untuk function. Saat press tombol simpan, maka program akan read JTEX file berikut: nama siswa, kelas, besar infak. Menyimpan ke database utama dan report, menjalankan function view. Saat press edit, akan menjalankan query edit lalu function view. Saat press delete, akan menjalankan query delete lalu function view. Saat proses report, akan mendeteksi database report dan membuat e-report kartu infak. Saat press kwitansi, akan mendeteksi database report dan membuat e-report kwitansi. Selanjutnya flowchart dari beasiswa. Press icon, kembali set visible menu utama. Press simpan cek text file nama dan text file juice ke save ke database. Press edit, cek nama lalu edit berdasarkan nama. Press delete from database where nama. Saat press report, akan mendeteksi database report dan membuat e-report beasiswa. Selanjutnya flowchart dari database data siswa dan atribut. Press icon, kembali set visible menu utama. Press simpan JTEX file berikut diperiksa: nama siswa, jenis kelamin NESN, NIS, kelas, radio button, jenis kelamin, terus seleksi pilih save variabel lain yang kosong untuk menu lain lalu disimpan ke database beasiswa. Press delete untuk menjalankan query delete. Press edit untuk menjalankan query edit berdasarkan JTEX file yang tertulis. Selanjutnya ada flowchart dari data penerimaan siswa baru. Press tombol simpan, program mendetek JTEX file berikut: nama, asal sekolah, NISN, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua, dan alamat. Setelah itu ada prompt. Press edit akan menjalankan query SQL berdasarkan JTEX file tersebut. Setelah itu ada prompt. Press delete akan menjalankan query delete. Setelah itu ada prompt. Selanjutnya ada diagram IRD database. Yang pertama login yang berisi nama, username, password, dan tanggal lahir. Ini bersifat menyimpan data sementara yang berisi logon atau username yang berisi data. Selanjutnya siswa. Di siswa ini berisikan nama siswa, asal sekolah, NISN, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, kelas, size, atribut, baju batik, baju olahraga, tanggal lunas, harga, keterangan. Selanjutnya ada menyimpan data. Menyimpan data yang pertama ini ada data atribut yang berisi nama siswa, size, atribut, baju batik, baju olahraga, tanggal, harga, keterangan NISN. List siswa baru di sini berisi nama siswa, asal sekolah NISN, tanggal masuk.
Di beasiswa, di sini berisi nama siswa, kelas, dan JUS. Dan di siswa di sini berisi nama siswa, asal sekolah, NISN, tanggal masuk, dan kelas. Selanjutnya, database dari infak. Di sini berisi nomor, bulan, tanggal, besar infak, keterangan paraf akun. Di sini ada menyimpan data dan menyimpan data sementara. Yang pertama menyimpan data, di sini ada data infak bulanan yang berisikan nama siswa, nomor, bulan. Di sini tuh kayak Januari, Februari, semua sampai akhir sampai Desember. Selanjutnya ada keterangan NISN. Selanjutnya menyimpan data sementara, di sini ada report infak yang berisikan nomor, bulan, tanggal, besar infak, keterangan, dan paraf akun. Dan data tambahannya nama kelas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Aulia yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mayriskiani dari kelompok 2 akan mempresentasikan mock-up dari aplikasi tata usaha SMP Karya Muda Banyu Resmi. Yang pertama, ada tampilan pertama aplikasi, yaitu tampilan awal dari aplikasi tersebut. Terdapat logo SMP Karya Muda Banyu Resmi, ada nama aplikasinya yaitu aplikasi tata usaha, dan juga ada nama sekolah. Dan terdapat tombol login dan tombol sign up. Tampilan kedua yaitu ada tampilan login. Terdapat ikon logo SMP Karya Muda Banyu Resmi, lalu ada tombol untuk kembali, nama aplikasi tata usaha kita, nama sekolah, dan ada teks untuk tampilan hello, sign in to continue. Terdapat teks username, password, dan juga ada tombol login. Kemudian ada teks field untuk memilih nama username dan juga kata sandi. Yang ketiga ada tampilan sign up. Ada tombol untuk kembali atau untuk kembali ke yang login tadi. Terus terdapat tampilan teks untuk create new account. Lalu ada tampilan teks juga please complete Gibraltar Consuli. Ada untuk username, nama, password, tanggal lahir, dan ada tombol untuk sign up. Lalu ada text field untuk menyimpan nama username, nama lengkap. Lalu ada J password file untuk menyimpan kata sandi, dan ada date cost untuk menyimpan tanggal. Yang keempat yaitu menu utama. Terdapat ikon logo sekolah, lalu ada teks untuk tampilan aplikasi tata usaha, lalu ada untuk tampilan nama sekolah kita, dan di sini terdapat ikon untuk masing-masing menu setiap pilihan. Yang terus terdapat tombol profil sekolah, lalu ada infak SPP di sekolah ini, ada tombol atribut, ada tombol seluruh siswa, tombol beasiswa, dan tombol data penerimaan siswa baru. Yang kelima yaitu profil menu sekolah. Akan terdapat logo sekolah, lalu ada tombol untuk kembali ke menu utama, ada tampilan profil sekolah, tampilan nama sekolah itu SMP Karya Muda Banyu Resmi, dan juga akan berisi berupa tampilan berupa sejarah sekolah, profil sekolah, dan juga gambar sekolah. Yang keenam yaitu ada menu infak, yaitu terdapat ikon logo sekolah, lalu ada tombol untuk kembali, lalu ada tombol untuk setiap menu, yaitu ada 2 submenu, kartu infak dan juga data infak. Di sini juga akan terdapat tampilan kartu infak dan juga nama sekolah. Nah, saat memilih pilihan menu infak akan ada 2 pilihan kembali, yaitu data infak dan kartu infak. Nah, lalu kita masuk ke dalam tampilan data infak. Di sini ada tombol untuk kembali, ada tombol search di sini. Lalu ada tampilan dari data infak, nama sekolahnya, dan tahun, dan juga ada untuk tampilan tahun pelajaran. Terdapat label untuk nama siswa, kelas, besar infak, bulan, dan tanggal. Di sini akan terdapat tiga tombol, yaitu tombol delete, edit, simpan. Ada teks dan ada text field untuk menghidupkan nama siswa, menginputkan kelas, besar infak, lalu ada text field untuk mencari. Nah, di sini juga terdapat combo box untuk pemilihan bulan dan JDate cost untuk menentukan tanggal membayar. Tabel ini akan berisikan tentang menampilkan data nomor, nama, kelas, besar infak, bulan, dan tanggal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu tampilan kartu infak. Ada terdapat tombol untuk kembali. Lalu ada tampilan kartu infak, nama sekolahnya, tahun pelajarannya, nama siswa, kelas. Text field ini akan menginputkan nama siswa, nama kelas. JD Table 1
akan menampilkan data nomor, bulan, tanggal, dan besar infak dari data infaknya. Lalu kita akan masuk ke tampilan menu data beasiswa. Ada tombol untuk kembali, lalu ada tampilan beasiswa, lalu ada tampilan nama sekolahnya, tampilan tahun pelajarannya, ada tampilan nama siswa, dan juz 30. Di sini juga terdapat tiga button. Nah, itu tombol delete, tombol edit, tombol simpan. Ya, text field untuk buka nama siswa dan menginfokan hafalan siswa. Kalau hafal 30 juz mendapatkan beasiswa, dan GTB 1 akan menampilkan nomor, nama siswa, dan hafalan juznya. Yang ke-8, kita akan masuk ke tampilan data siswa. Ada tombol untuk kembali, tombol search, lalu ada tampilan untuk data siswa, ada nama sekolahnya, ada tahun pelajarannya. Di sini juga terdapat label untuk nama siswa, jenis kelamin, NISN, NIS, kelas. Di sini juga terdapat 3 tombol, yaitu tombol delete, tombol edit, simpan, dan juga ada text field untuk menentukan nama siswa, NIS, untuk mencari dan menentukan NISN. Di tombol box itu untuk pilihan kelas, J radio button 1 untuk pilihan laki-laki, J radio button 2 untuk pilihan perempuan, dan di tabel 1 ini akan menampilkan data dari nomor, nama, jenis kelamin, NIS, NISN, dan kelas. Yang ke-9, kita akan masuk ke dalam tampilan menu data atribut. Ada tombol untuk kembali, ada tombol search, ada tampilan data atribut, nama sekolah, tahun pelajarannya. Di label ini akan berisikan nama siswa, size atribut yang terdiri dari topi, dasi, dan sabuk, baju batik, baju olahraga, tanggal, harga, keterangan. Dan di sini ada tombol untuk delete, edit, simpan. Cek text field-nya untuk menentukan nama siswa, menginput ukuran baju, untuk mencari, menginput uang, dan menginput keterangan sudah lunas atau belum. Nah, ada J checkbox 1 untuk mencek atribut, yang kedua untuk mencek baju batik, yang ketiga untuk mencek baju olahraga. Dan ada JD kos 1 untuk menentukan tanggal membayar. Dan di tabelnya akan berisikan hasil dari data, nomor, nama, size, atribut, baju batik, baju olahraga, tanggal, harga, dan keterangan. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke dalam tampilan data penerimaan siswa baru. Ada tombol untuk kembali ke menu utama, ada tombol search, ada tampilan dari data penerimaan siswa baru, nama sekolah, dan tahun pelajarannya. Lalu di sini ada label untuk nama, asal sekolah, NISN, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dan terdapat 3 tombol, yaitu tombol delete, edit, simpan. Text field-nya akan untuk menginputkan nama, asal sekolah, NISN, untuk mencari, untuk membentukkan tanggal lahir, menentukan nama orang tua, menentukan alamat. Di tombol bottom 1 untuk laki-laki dan yang kedua untuk perempuan. Jadi tasnya untuk membuka tanggal lahir, dan di sini tabelnya akan berisikan dari data, nomor, nama, asal sekolah, NISN, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor orang tua, dan alamat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Nisa yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Usman. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Usman Asegaf. Saya di sini akan menjelaskan implementasi aplikasi, demo aplikasi, dan juga database. Saya memiliki penempatan kamera atau on cam yang berbeda untuk tidak menghalangi demo aplikasinya. Yang pertama, implementasi aplikasi. Di sini ada splash screen-nya dengan loading bar. Lalu setelah itu ada menu login dengan 2 button untuk ke login dan sign up. Lalu selanjutnya ada menu utama dengan 6 menu utama dan tombol out, dan juga 2 menu help dan about us. Lalu setelahnya ada profil sekolah yang di dalamnya ada data sekolah dan 6 foto sekolah. Lalu ada menu infak dengan 3 submenu. Lalu ada kartu infak di sini. Lalu ada data infak bulanan. Lalu ada data atribut siswa. Setelah itu ada data siswa. Setelah itu ada beasiswa. Setelah itu ada data siswa baru. Setelah itu
ada menu help yang berisi paduan-paduan bagaimana menggunakan aplikasi ini. Lalu ada about us yang berisi tentang tugas, nama, dan juga kontak apabila ada masalah dengan aplikasi ini. Lalu ada form data siswa baru untuk report. Lalu ada form data beasiswa. Lalu ada kartu infaknya sendiri. Di bawah form-form ini ada tanda tangannya, tetapi terkat karena tidak cukup di sini. Lalu ada form daftar siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo aplikasinya. Pertama, play dulu, run project. Lalu ada splash screen-nya. Lalu ke menu login. Di sini ada login dan sign up. Pertama, ke sign up dulu. Nah, di sign up ada name, username, password, dan tanggal lahir. Misalnya, Risma, namanya, lalu username-nya Risma123, lalu passwordnya 123, dan tanggal lahirnya 12, lalu sign up. Nah, jika ada yang sama username-nya, maka tidak akan bisa. Di sini akan ada error, yaitu duplicate entry. Nah, lalu selanjutnya, maka Risma sudah ada. Lalu ini ya, kita masukkan Kasim saja. Nah, jika ininya berhasil, maka akan ke menu login dan akan ada prompt sign up berhasil. Nah, di sini kita akan memasukkan username dan password yang tadi kita buat. Namun kita akan mensalahkannya. Jika salah, maka ada username atau password salah. Dan jika benar, maka akan masuk. Login berhasil. Lalu akan tertunjuk akun mana yang sedang menjalankan aplikasi ini. Nah, di sini pertama kita akan masuk ke profil sekolah. Nah, di profil sekolah ini akan ada 6 foto sekolah. Lalu setelahnya akan ada data-data sekolah dari nama, NPSN sampai jenjang pendidikannya. Lalu setelahnya yang dari awal penerimaan siswa baru. Nah, penerimaan siswa baru. Pertama di penerimaan siswa baru ada simpan. Untuk menyimpan atau menambah data siswa baru, maka harus mengisi field-field semua ini. Nah, jika ada field yang kosong, maka fieldnya akan menunjukkan prompt seperti ini dan menunjukkan mana field yang kosong, field nama siswa kosong. Nah, misalkan Fahmi, asal sekolah SDN 1. Oke. NSN 2839, laki-laki, tempat lahir Bandung. Nah, misalkan ini kosong, maka field tanggal lahir kosong. Dan secara berurutan mengingatkannya. Oh, nama orang tua, Salim, dan Siti. Misalkan. Lalu, alamat. Lalu, simpan. Berhasil menambahkan satu tabel siswa. Nah, lalu akan muncul tabelnya ada di sini dan juga ada di sini. Fahmi. Nah, di sini kita bisa melihat data-data yang tadi kita masukkan. Nah, tabel ini memiliki nama siswa, asal sekolah, NSN, dan lain-lain. Di dalam tabel ini ada yang membutuhkan field atau lebar yang lebih panjang, sedangkan ada yang membutuhkan juga yang lebih kecil, sehingga jika ini kan ada yang terpotong. Nah, jadi tinggal slide untuk melihat data-data yang lainnya. Nah, nama siswa ini dibuat panjang karena biasanya jika ini bukan contoh, maka nama siswa biasanya antara 2 atau 3. Lalu setelah simpan, kita bisa mengklik ini untuk menunjukkan datanya yang ada di sini ke sini. Jadi fieldnya terisi otomatis jika mengklik ini. Nah, datanya di sini Fahmi ini F-nya salah, harusnya besar. Nah, maka kita bisa mengeditnya. Misalkan jadi Fahmi, dan misalkan NSN-nya ternyata bukan 2839. Nah, tapi 28391. Maka kita tinggal klik edit. Jadi pertama klik ini dulu untuk mudah ininya,
langsung terisi fieldnya. Lalu klik edit. Setelah klik edit berhasil, maka akan keluar prompt seperti ini. Oke. Nah, setelah edit, ada pun juga delete. Nah, untuk mendelete, sama, kita harus mengklik ini dulu, tabel tengah. Setelah itu, baru klik delete. Nah, setelah delete, akan ada prompt seperti ini, warning. Apakah Anda ingin menghapus tabel siswa tersebut? Jika no, tidak akan terhapus, dan jika yes, akan terhapus. Nah, lalu setelahnya, ada report di bawah sini. Report ini akan mereport daftar siswa baru ini. Nah, jika kita klik report ini, maka akan muncul report. Nah, lalu ini akan ada tanda tangannya. Ini berikut reportnya, form data siswa baru. Lalu setelahnya, kita bisa mereset report ini, dan ini tidak akan mendelete siswanya, hanya akan mengosongkan form ini saja, mengosongkan data ini saja. Maka jika kita reset report, maka ini akan kosong. Nah, lalu jika di sini kan sudah tidak ada. Nah, lalu kita bisa merubah data-data siswa tersebut di data siswa. Nah, selanjutnya ini data siswa. Nah, di sini ada daftar siswa yang tadi. Jika daftar siswanya baru, maka termasuknya ke unassigned. Jika sudah bukan baru, maka sudah ada kelasnya. Nah, di sini kita bisa merubah kelasnya di data siswa atau report atau delete di data siswa. Pertama, untuk merubahnya, kita edit di sini. Pertama, klik ini, lalu klik ini untuk masukkan ke sini, lalu pilih jenis kelaminnya, lalu rubah fieldnya yang ingin diedit. Misalkan ini 7A, lalu klik edit. Edit berhasil. Lalu ini misalkan 7B. Edit. Lalu setelah itu, selain dari edit, kita pun juga bisa mengurutkan tabel daftar siswa ini dengan sort ini. Misalkan dari nama siswanya, atau dari asal sekolahnya, SDN 1 sampai 5, atau dari NSN-nya, tanggal masuk, atau dari kelasnya. Secara default, ini akan mengurutkan dari kelas, lalu nama siswa. Nah, setelah itu, ada delete. Di delete ini, pertama, kita harus mengklik ini dulu, lalu klik delete. Lalu akan ada prompt, dan jika yes, maka terdelete. Lalu, setelahnya, ada beasiswa. Beasiswa ini terpisah dari yang lainnya. Karena siswa-siswa yang mendapatkan beasiswa tidak akan banyak. Nah, jadi kita harus melihat datanya dulu di sini. Misalkan yang mendapat beasiswa itu Risma. Nah, di sini kita tinggal masukin Risma. Misalkan juz yang dihafal 30, juz yang ke-30. Dan kelasnya misalkan 7A. Tapi belum dimasukin tadi. Nah, kita tinggal simpan. Atau misalkan kita bisa edit juga di sini. Ternyata bukan juz 30, misalkan 29. Kita bisa edit. Dan juga bisa delete. Kita harus pilih dulu ini. Oh, delete siswa berhasil. Oke. Lalu selanjutnya ada menu infak. Di dalam menu infak ada 3 submenu, yaitu infak, data infak, dan riwayat dana infak. Pertama, infak dulu. Di dalam infak ada tombol input, report, edit all, dan reset. Yang pertama, tombol input. Untuk menginput, pertama harus memilih dari daftar siswa atau lewat search NSN. Nah, misalkan jika terklik dari daftar siswa, maka seperti ini. Misalkan saya ingin meng-search NSN yang ada di sini. Jika banyak, maka bisa langsung
pilih atau cari dari NSN search siswa ini. 2103. Maka tabel ini akan berubah. Lalu di sini langsung tertunjuk data Rahma. Lalu tinggal masukkan datanya dan input. Namun yang Rahma ini sudah diisi semuanya. Jadi kita menggunakan yang Fahri. Nah, yang pertama untuk input, pertama kita harus memilih tabel yang ada di tengah di sini. Lalu masukkan inputnya 15.000. Lalu input, maka akan tercatat di sini di bulan Januari. Lalu misalkan siswa ingin membayar semuanya sekaligus, maka kita bisa menggunakan edit all. Misalkan di sini lunas keterangannya dan siswa membayar semuanya sekaligus. Lalu siswa akan tercatat semuanya. Lalu untuk input dan edit all, besar infak yang telah dimasukkan, dananya akan tercatat di submenu yang ketiga tentang dana. Di situ ada pencatatan dana. Lalu setelahnya ada reset yang akan mengembalikan data ini ke semula. Reset, maka data Fahri akan terreset. Lalu setelah itu ada report yang akan mereport data yang ada di sini. Nah, di sini report ada nama siswa, ada kelas, lalu datanya yang tadi, lalu setelah itu ada tanda tangan juga. Nah, lalu setelahnya ada menu data infak. Di menu data infak ini ada informasi seluruh pembayaran siswa. Tadi untuk yang Fahri sudah di-reset, maka kembali ke awal seperti ini. Di sini kita bisa edit keterangan dan juga report. Nah, di report ini akan tertulis data-data seluruh siswa tentang pembayarannya. Lalu setelah itu ada riwayat dana infak. Di riwayat dana infak ini akan tercatat dana tersedia, lalu nominal tambah, dan nominal pakai. Di sini ada tombol tambah dana infak, pakai dana infak, delete riwayat, dan delete all. Pertama, tambah dana infak. Ini untuk menambah dana infak. Misalkan kita tambahkan 10.000. Di sini keterangannya harus diisi, jika tidak, maka akan ada keterangan tidak boleh kosong. Nah, misalkan keterangannya ini diisi, tambah dana infak, maka akan tertulis di sini awalnya dana sebelum 831.000, lalu di dana tambah atau terpakai tambah 10.000, lalu dana setelahnya jadi 841.000. Nah, setelah itu ada juga pakai dana. Misalkan kita ingin memakai dana 31.000. Nah, di sini bisa ditulis juga keterangannya. Jika keterangan tidak ditulis, maka tidak akan bisa. Nah, di sini ada pakai dana infaknya. Maka akan tercatat juga dana sebelumnya 841.000, terpakai 31.000, dan dana setelahnya 81.000. Lalu ada tanggal dan ada kodenya. Setelah itu dipakai dana infak juga apabila nominal yang dimasuki lebih besar daripada dana tersedia, maka di situ akan ada dana tidak cukup. Dana tidak cukup. Lalu di sini ada data yang teratas yang tidak benar dan sudah lama, maka kita bisa mendelete riwayat dari satu ini. Apakah Anda yakin ingin mendelete riwayat terpilih? Maka riwayat yang tersebut terpilih, maka akan terdelete. Lalu setelah itu ada report yang akan mereport data ini. Di sini ada tanda tangan dan ada data reportnya.
Data report ini sekarang sudah menjadi dalam bentuk digital dan juga tidak usah manual lagi, sehingga lebih cepat. Nah, lalu yang terakhir ada delete all yang akan mendelete semua riwayat ini. Lalu, apakah Anda yakin ingin mendelete seluruh riwayat dan infak? Maka yes, maka di sini akan terhapus. Lalu, itulah menu-menu infak. Setelah itu, menu atribut. Setelah itu, ada menu atribut. Di sini ada dua submenu, yaitu atribut dan data atribut. Di sini, pertama, ada input dan reset. Jika kita mau menginput, kita bisa menginput lewat ini, lalu klik ini, atau bisa juga menginput lewat ini, NSN. Misalkan 2103, lalu ke input. Nah, apabila siswa masih baru, belum membayar, maka harganya 260.000. Jika kita mengchecklist ini, maka harga tersebut akan langsung dikurangi. Misalkan L, keterangannya belum lunas. Jika kita input, maka harganya akan otomatis berubah. Nah, jika harganya sudah lunas tiga-tiganya, maka kita tinggal klik ini. Maka input, maka langsung lunas. Nah, kita juga bisa memasukkan harganya sendiri. Misalkan baju olahraga ini sudah dibayar sebagian dan sisanya 50.000. Gitu. Jadi kita bisa tambahkan keterangannya belum lunas atau sisa baju olahraga 30.000, 30k input. Maka kita site dan di sini ada keterangannya sisa baju olahraga 30k. Lalu ada siswa yang lainnya juga. Nah, untuk reset ini, untuk mereset data ke awal lagi. Nah, jadi jika kita reset, maka datanya kembali ke awal lagi. Dan harganya yang harus dibayarnya 260.000 lagi. Itu untuk data atribut. Lalu, setelahnya ke menu data atribut. Tadi adalah menu atribut. Nah, ini adalah menu data atribut. Ini mencantum seluruh siswa. Di sini kita bisa report. Nah, lalu ada tanda tangannya. Lalu selanjutnya ada menu About Us yang berisi data-data developer, di antaranya yaitu nama, lalu tugas utama, dan lalu kontak WA. Kontak WA ini bisa dihubungi apabila ada masalah dengan aplikasinya. Lalu setelahnya ada menu Help. Menu Help ini berisi tentang paduan-paduan seluruh menu di aplikasi ini. Jadi jika ada yang tidak tahu, maka bisa ke menu Help ini. Di sini ada paduan-paduannya. Lalu yang terakhir ada tombol Logout. Di sini akun yang saya pakai sudah diganti ke akun saya sendiri dan bukan Rasim. Tombol Logout ini akan menghapus data yang menyimpan akun mana yang sedang menggunakan aplikasi ini. Yang dihapus adalah data pengguna aplikasi ini pada saat itu, bukan akunnya. Akunnya tidak akan terhapus. Nah, lalu kita logout. Pada saat setelah logout, maka akan kembali ke menu login. Nah, setelah ini saya akan melihatkan database-nya. Lalu ini adalah database aplikasinya yang berisi beasiswa, dana infak tersedia, dana atribut siswa, dana infak bulanan, infak, siswa baru, nama kelas, report infak, siswa, tabel data dana infak, tabel login, dan tabel account. Di sini aplikasinya terhubung melalui infak dan siswa. Di sini saya menggunakan fitur expand dan collapse dari PHP MyAdmin untuk mengecilkan siswa dan infak. Apabila ada siswa baru, maka akan ada tabel baru infak dan juga tabel baru siswa untuk
menyimpan data-datanya di situ semua, dan setiap ada siswa baru maka 2 ini akan bertambah. Jadi hanya harus menambah sekali dan tidak usah berkali-kali lagi ke menu lain-lainnya. Lalu setelah itu, di yang lain-lain ini selain dari infak dan siswa digunakan untuk report atau menyimpan data, terkecuali untuk yang dana infak tersedia. Yang dana infak tersedia ini digunakan untuk mengkalkulasi dana tersedia dan juga dana terpakai yang ditambahkan dan dikurangi dari data infak bulanan. Lalu sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Usman yang telah menyampaikan materinya. Untuk kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Yati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kesimpulan serta saran dari aplikasi yang kami rancang. Setelah melakukan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa telah dihasilkan sebuah aplikasi tata usaha SMP Karya Muda Banyuresmi yang menyimpulkan beberapa tujuan pembahasan, yaitu yang pertama, dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan kecepatan pengolahan data siswa pada SMP Karya Muda Banyuresmi dengan cara merancang aplikasi tata usaha. Kemudian yang kedua, perancangan ini diusulkan sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi sekolah dalam mengelola data siswa. Kemudian, yang ketiga adalah sistem yang diusulkan mudah untuk dioperasikan oleh tata usaha, memiliki pencarian yang lebih mudah dalam pencarian berdasarkan mission, serta membantu dalam proses pengolahan data siswa yang tersimpan di database. Kemudian saran dari aplikasi ini adalah yang pertama, jangan menekan tombol report pada saat data kosong karena report tidak akan terbuat. Kemudian sebaiknya logout sebelum keluar dari aplikasi. Kemudian yang ketiga adalah jika e-report sudah selesai membuat report, disarankan untuk klik tombol save di bagian kiri atas pada aplikasi. Kemudian disarankan untuk membaca menu help di bagian kanan atas yang berisi cara pemakaian semua menu di aplikasi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yati yang telah menyampaikan kesimpulan dan sarannya dari kelompok 2 untuk aplikasi tata usaha SMP Karya Muda. Sekian yang dapat kami sampaikan dan dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.